Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anang Aditya Bastomi, Anis Fitria, dan juga Wardatul Firdaus akan mempresentasikan materi tentang bahasa Arab Amiyah ditinjau dari segi morfologis. Baik, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya Anis Fitria akan menjelaskan pembahasan materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah ini merupakan bahasa yang sering digunakan di dalam aktivitas keseharian yang sifatnya itu non-formal ataupun informal. Bahasa Arab Amiyah ini lebih masyhur kita kenal dengan istilah bahasa pasaran. Dan untuk bahasa Arab Amiyah ini di setiap negara-negara di Arab memiliki bahasa Amiyah yang berbeda-beda, menyesuaikan dari segi pengucapan dan juga logatnya ataupun berdasarkan letak geografisnya juga. Bahasa Arab Amiyah ini tidak terlepas dari adanya bahasa Arab Fusha. Namun, kaidah yang digunakan dalam bahasa Arab Amiyah tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah ataupun tata bahasa Arab yang resmi atau bahasa Arab Fusha. Kemudian menurut Emil Badi Yaqub, bahasa Amiyah atau sering dikenal juga dengan Al-Lahjah adalah bahasa yang digunakan dalam urusan-urusan biasa atau forum-forum tidak resmi dan yang diterapkan dalam keseharian atau lebih dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa ini tidak lain merupakan bahasa yang hidup dan juga digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sehingga tidak jarang bahasa Amiyah ini masih sering muncul ketika penutur asli itu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab Fusha dengan orang lain atau dalam forum yang formal, karena memang terdapat kebiasaan dalam penggunaan bahasa Amiyah dalam keseharian mereka dan juga adanya kedekatan ataupun kemiripan antara bahasa Amiyah dan juga bahasa Arab Fusha. Oke, next, pengertian morfologis. Morfologi merupakan salah satu dari unsur linguistik yang di dalamnya mempelajari dan juga menganalisis tentang struktur, bentuk, ataupun klasifikasi kata. Nah, secara etimologi, morfologi berasal dari kata morph yang mempunyai arti bentuk dan kata logos yang artinya ilmu. Nah, jadi secara harfiah morfologi ini memiliki makna ilmu mengenai bentuk. Oke, kemudian di dalam bahasa Arab sendiri morfologi itu lebih kita kenal dengan istilah ilmu syaraf, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seluk-beluk bentuk kata itu dalam bahasa Arab. Di sini Al-Galayani memaparkan definisi ilmu syaraf sebagai ilmu yang mengkaji akar kata guna mengetahui bentuk-bentuk kata Arab. Kajian dari morfologi ini kita kenal dengan istilah tasrif, yakni perubahan dari satu bentuk kata menjadi bermacam-macam bentuk kata untuk mendapatkan makna yang berbeda. Tanpa adanya perubahan tersebut, maka tidak akan diperoleh makna kata yang berbeda. Jadi ketika tidak ada perubahan kata, maka maknanya tetap atau tidak berubah. Seperti itu. Ragam morfologi bahasa Arab Amiyah. Bahasan ini dititik beratkan pada formula verba yang sering dijumpai dalam percakapan, karena tidak semua formula atau wazan-wazan dalam bahasa Arab Fusha ada dalam bahasa Arab dialek Mesir, dan ini merupakan problem bagi pelajar bahasa Arab Fusha untuk mempelajari Amiyah. 1. Dari fi'il sulasi. Dari wazan Fusha, dari wazan fa'ala lalu menjadi fa'al dalam Arab Amiyah. 2. Wazan fa'ala dalam bahasa Arab Fusha menjadi fa'al dalam bahasa Arab Amiyah. 3. Af'ala. Wazan af'ala Fusha menjadi af'al dalam bahasa Arab Amiyah. Lalu tafa'ala dalam bahasa Arab Fusha, wazan tafa'ala menjadi ifta'ala dalam bahasa Arab Amiyah. Lalu wazan infa'ala dalam Arab Fusha menjadi infa'al dalam bahasa Arab Amiyah. Ifta'ala dalam bahasa Arab
fusha menjadi ifta'al dalam Arab amiyah. Lalu wazan if'ala dalam bahasa Arab amiyah, dalam bahasa Arab fusha menjadi wazan if'al dalam bahasa Arab amiyah. Lalu wazan istaf'ala dalam Arab fusha menjadi wazan istaf'al dalam Arab amiyah. 2. Fi'il rubai mazid. Pola seperti itkallim, it'allim, itqawiz, itqoddo dalam yang berasal dari verba yang berwazan tafa'al, yaitu seperti takallama. Setiap verba yang berpola tafa'ala dan tafa'al dalam Arab fusha, maka dalam dialek amiyah dituturkan menjadi itfa'il atau itfa'al dan itfa'il. 3. Fi'il ajwaf. Untuk verba perfect berupa fi'il ajwaf, jika diberi sufiks yang diawali dengan konsonan, maka pola verba tersebut berubah dari CAAC menjadi CIC. Dan jika sufiks tersebut berupa vokal, maka verba tidak dirubah dan tetap dalam pola aslinya, seperti verba saro menjadi sirti, sirna, sirtu, dan sarit, dan saro. Setiap verba yang berupa hollow verb atau fi'il ajwaf yang mana konsonan kedua pada stem verba berupa wawu, maka bentuk verba imperfect berpola CI, CUUC, seperti yisumu, yikunu, yizuru, dan yiruhu. Akan tetapi terdapat beberapa kata yang mana fiilnya berupa wawu tidak berpola CU, CUUC, melainkan CI, CIIC, seperti yauku dalam fuso menjadi yaiku. 4. Misal. Fi'il misal yaitu verba yang diawali dengan huruf ilat. Verba perfect misal dari trilateral verb dalam bahasa amiyah dialek Mesir. Mayoritas dituturkan menjadi CI, CIC. Walaupun ada yang tetap dilafalkan CA, CAC seperti wa'ada, wakofa, wasola, wasofa menjadi wisifu, wisilu, wiifu, dan wa'adu. 5. Mu'tal akhir atau final weak word. Dalam dialek Arab seperti halnya fuso, terdapat verba yang diakhiri dengan vokal pada akhir stem, yang biasa disebut dengan mu'tal akhir atau fi'il nakis, seperti lafadz Roma dan Nasia menjadi Nisi dan Roma. 6. Fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af dalam istilah Arab merupakan kata kerja yang mana konsonan kedua dan ketiga pada stem setiap verba berupa konsonan yang sama. Pada Arab fuso atau fi'il mudha'af seperti rodda berupa pola CAGG, jika diberi sufiks pronoun atau dhamir mutasil berupa intial konsonan, maka konsonan kedua pada stem verba diberi vokal A, dan konsonan ketiga pada stem tersebut tidak diberi harokat sehingga menjadi rodatu, CA, CA, CCU, jika ditunjuk untuk subjek pertama. Kesimpulannya, bahasa Arab amiyah merupakan bahasa yang sering dipakai di dalam aktivitas sehari-hari yang terbentuk non-formal atau informal. Bahasa Arab amiyah lebih masyhur dikenal dengan bahasa pasaran. Setiap negara-negara di Arab memiliki bahasa amiyah yang berbeda-beda dari segi pengucapan dan juga logatnya. Morfologi merupakan salah satu dari unsur linguistik yang di dalamnya mempelajari dan juga menganalisis struktur, bentuk, serta klasifikasi kata. Dalam bahasa Arab, morfologi disebut sebagai ilmu as-sorf, yaitu ilmu as-sorf, yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata dalam bahasa Arab. Ragam morfologis bahasa Arab amiyah menitik beratkan pada formula verba yang sering dijumpai dalam percakapan, karena tidak semua formula atau wazan-wazan dalam bahasa Arab fusoh ada dalam bahasa Arab dialek Mesir.